pagi menjelang siang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh pagi berdiri bersama-sama. Berapa banyak yang bersyukur boleh hadir di rumah Tuhan pagi hari ini dan mengalami kebaikan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa sebelum kita beribadah. Hati kami melimpah dengan syukur sebab Engkau baik. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Betapa kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap pertolongan, setiap jalan yang Kau bukakan, setiap pintu-pintu yang Tuhan bukakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah di siang hari ini kami percaya Engkau melawat setiap kami. Baik kami yang melayani ataupun yang dilayani. Tuhan tidak pernah lewatkan kami satupun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali.
selamatkanku. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda,
Firman Tuhan berkata, masuklah gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian dan tari-tarian. Amin. Haleluya. Come on. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Best Church. Woo. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan pujian. dicurahkan bagi setiap umat yang percaya. Katakan amin. Woo!
Yesus. Iblis dikalahkan, kemenangan menjadi pihak kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama, come on. One more time, say, sama-sama tepuk tangan di atas kepala semuanya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. One more time, say, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sing, oh, oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dalam nama Tuhan Yesus melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sing, oh, oh, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Oh, ku menang, ku menang, ku menang. Oh, haleluya. Yeah, yeah. Ku menang, ku menang. Haleluya, haleluya. Lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya, ya bangkit. Haleluya. Haleluya, ya naik rohku. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, ya naik roh. Jemaat Tuhan sendiri katakan haleluya. Lambaikan tanganmu, aminkan setiap pujian ini, come on. Roh, let's sing it one more time. Haleluya. Amin. Dia hidup. Haleluya.
kehidupan kami. Terima kasih untuk satu nama yang sampai hari ini berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Siapa namanya? Nama Yesus. Tepuk tangan untuk nama di atas segala nama. Come on, sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Siang hari ini kita akan belajar satu pujian baru yang lahir dari gereja ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saya merasa bersyukur, suatu kehormatan untuk saya untuk bisa dipercayakan membawakan pujian ini. Saya yakin dan percaya setiap lirik dari lagu ini, pujian ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita yang mendengar dan mengaminkan, percaya bahwa Dia datang untuk memberkati kehidupan kita dengan segala kekuatan kelimpahan yang datang dari surga. Thank you Jesus. Thank you God. Kami bersyukur. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku, mengatasi badai kehidupan. Hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Mari sama-sama kita puji. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Sekali lagi katakan, ku melihat semua kebaikan terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku, mengatasi badai kehidupan.
gentar sebab kau ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenangan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Mengatasi badai, aminkan setiap perkataan. Tak gentar sebab kau sertaku. Hidupku padamu, Yesus kemenanganmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenangan. Lebih lagi katakan mengatasi badai. Oh, hatiku tak gentar. Yes, ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Padamu, Yesus kemenanganku. Padamu, Yesus kemenanganku. Thank you, Jesus. Pagi ini kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu bukan sekedar datang sebagai sebuah kebiasaan Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan. Dan pagi ini kami mau ketemu dengan Engkau. Jamah kami butuh Engkau Tuhan. Berbicara buat kami semua, hati kami terbuka dan siap. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin kalau enggak keberatan saya tetap meminta pemain keyboard menemanin saya. Biar kayak di kafe-kafe gitu. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom semuanya. Saya pertama kali mendengar lagu ciptaan gereja ini di ruangan kantor. Sempat sepintas karena berbenturan dengan suara sekolah minggu. Dan waktu saya mendengar kata-kata, membacanya, hati saya terenyuh saudara. Terutama kalimat ku percaya penuh kepadamu. Saudara, bicara tentang percaya penuh itu gak gampang loh. Gak gampang. Awal bulan ini, anak saya yang paling kecil, seorang penyanyi, Bulian tahu, sempat mengalami down. Itu sebabnya sampai hari ini ada orang tanya kenapa Burut gak langsung pindah balik aja ke Indonesia karena anak-anak sudah gede. Saya gak bisa lakukan itu karena saya merasa anak-anak saya masih di usia-usia walaupun 20 tahun, tapi mereka juga usia krusial loh, karena mereka sedang dalam masa menentukan
jalan ke depan, karirnya, apa yang akan dikerjakan. Mereka butuh keberadaan orang tua untuk menopang, menguatkan, memberikan guidance. Itu sebabnya dengan walaupun lelah saya bersama suami 2 minggu Australia, 2 minggu Indonesia. Every month, tiap bulan. Kemarin dari Perth langsung sampai di bandara Soekarno-Hatta kami udah ngalamin delay. Langsung turun dijemput untuk pelayanan. Sampai malam. Besok paginya saya pikir waktu rest. Pelayanan lagi sampai malam. Dan suami saya, kami berdua malam gak langsung tidur. Anak saya telepon, nangis, biasa curhat. Lalu kemudian sampai pagi. Suami saya ngomong gini, anak-anak ini kok gak ngerti, pagi ini badan ini rasanya remek bener. Tapi itulah yang namanya orang tua ya. Nah saudara, 2 tahun lalu anak saya mendapatkan sebuah tawaran yang itu telah menjadi sebuah impiannya dia. Anak saya suka sekali menyanyi. Dan impian dia adalah menjadi penyanyi tentunya. Dia ingin bisa menjangkau bukan cuma orang Kristen. Dia terinspirasi dengan lagu-lagu seperti lagu-lagu Lauren Daigle yang seperti You Raise Me Up, di mana lagu-lagu itu nggak mention, nggak menyebut nama Tuhan, tapi orang tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Tuhan. Jadi 2 tahun lalu dia mendapatkan tawaran dari sebuah record label terkenal. Kalau saya menyebut pasti banyak yang tahu. Record label internasional. Dan ketika dia di audisi, semuanya goal, semuanya lulus. Lalu kami dikirimin tanda tangan untuk kontrak. Jadi dia akan dikontrak selama total 7 tahun. 2 tahun di Indonesia dan Korea. Setelah itu debut dan 5 tahun di KIP di Amerika. Tangan ini sudah kepengen taken. Saya enggak mau memutuskan karena saya enggak mau anak itu suatu hari menyalahkan orang tuanya. Karena orang tuanya yang milihkan. Saya bilang, kamu berdoa, kamu putuskan sendiri. Dan singkat cerita, dengan penuh kehancuran hati, dia bilang no. Sampai yang menawari dia bilang gini, Janice, kalau kamu gak ambil ini, kita gak akan tawarin kamu 2 kali loh. Kamu akan nyesel. Jadi mereka bilang begitu. Itu sekitar bulan Mei. Ini persis bulan Mei, pas di ulang tahunnya dia lagi. Singkat cerita dia nolak. 1 bulan nangis Bapak Ibu. Kayak orang putus pacar. Padahal gak pernah pacaran. 1 bulan nangis. Jadi nangisnya gak 1 hari, 1 bulan. Karena itu mimpinya dia. Namanya mama melihat dia hancur, ikut ngerasa hancur. Lalu saya tanya, Janice kenapa kalau gitu kamu gak ambil aja, gak terima aja tawaran itu. Dia nangis dan dia bilang begini, Mami, Janice siap kerja keras. Janice siap latihan sampai pagi. Saudara, waktu dia di audisi, dia dikasih waktu 2 minggu untuk nari, untuk dance. Mereka tanya, kamu bisa dance enggak? 2 minggu dia enggak pernah dance. Dia latihan every day sampai jam 2 pagi untuk dance. Akhirnya dia goal. Saya tanya, kalau begitu kenapa kamu enggak mau ambil? Saya siap kerja keras.
Saya siap latihan sampai pagi, Mami. Saya enggak takut untuk kerja capek-capek. Saya enggak takut untuk ngerjain dengan segenap kekuatan. Tapi satu yang saya takut, Mami. Saya takut kalau saya berjalan di tempat di mana Yesus tidak berjalan bersama saya. Apa artinya semua kalau Tuhan Yesus gak ada sama saya? Itu bukan dengan gampang Bapak Ibu ngomong begitu. Anak umur 19 tahun, 18 waktu itu. Nangis saudara. Dan kemarin bulan ini, tawaran yang yang gak ambil, akhirnya kelompok ini debut bulan ini. Namanya anak, pasti dia berpikir begini, seandainya aku terima, aku sekarang sudah debut dan cukup viral, viewernya banyak, suddenly beberapa orang ini jadi terkenal. Dan mereka semua sempat Zoom bersama dengan Janice. Yang mana akhirnya dia say no dan mundur. Bulan Mei dia ditawarin. Bulan Agustus dia ditelepon lagi. Janice, I give you second chance. Yakin gak mau. Gak gampang loh Bapak Ibu, digodain lagi. Sudah nangis 1 bulan, ntar nangis lagi. Dan beneran. Bulan ini mereka debut, nangis lagi lah dia. Mami, mereka sekarang lagi show nih di hadapan grup-grup dan terkenal penyanyi-penyanyi internasional. Sedangkan aku cuma di dalam kamar, Mami, tadi malam. Dia nangis seperti itu. Dan dia bilang begini, I don't understand. Kenapa Tuhan gak bolehin? Dia masih umur muda loh Bapak Ibu. Jangankan dia, Bapak Ibu sama saya aja masih sering protes. Kenapa sama Tuhan gak ditolong? Dalam bayangannya dia Bapak Ibu, kalau Tuhan gak bolehin, berarti akan ditunjukkan kelompok ini atau penyanyi ini gagal kan gitu. Oh pantesan Tuhan gak bolehin karena mereka gagal. Bener kan? Tapi pada kenyataannya mereka viral. Jadi dia merasa, kenapa Tuhan tidak bolehin padahal ini viral. Makanya lagu tadi ketika saya mendengar kata-katanya, saya nangis karena inget Janice. Mami, dia bilang sama saya tadi malam, susah ya percaya penuh sama Tuhan. Susah ya Mami, percaya penuh sama Tuhan. Pagi ini, saya mau sharing dalam satu cerita. Saya berdoa, mudah-mudahan melalui cerita ini, saudara akan betul-betul bisa menyanyikan lagu tadi dengan sungguh-sungguh. Saya ajak kita buka kitab Keluaran. Kitab Keluaran. Kita akan lihat sebuah cerita lama. Saudara, waktu saya membaca cerita ini, saya percaya saudara sudah hafal kisahnya. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya.
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di tepi air itu. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Orang Israel berteriak 400 tahun diperbudakan, pengen dilepaskan. Lalu dengan demonstrasi kuasa Tuhan yang spektakuler, kita enggak pernah melihat sampai hari ini. Kecuali orang-orang Israel, mereka melihat bagaimana dengan kerennya dan luar biasanya 10 tula diturunkan, lalat pikat, kata, nyamuk, air menjadi darah, kematian anak sulung. Anda bisa bayangkan enggak, itu keren banget kalau di film itu efeknya luar biasa, saudara. Mereka melihat mujizat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya mereka keluar. Setelah mereka keluar dengan mujizat yang spektakuler, yang pertama dipertemukan Tuhan dengan orang Israel adalah padang gurun. Ya enggak? Habis lihat demonstrasi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, pertama yang dihadapin langsung padang gurun. Kekeringan, kita tahu padang gurun bicara tentang gambaran daerah yang tandus, yang kering, betul nggak saudara? Daerah yang gersang. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan, maka kita tuh melihat bahwa Tuhan sepertinya sedikit memberikan pengharapan, lalu kemudian kita diizinkan mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Dan ketemu, namanya di padang gurun pasti haus, ketemunya air yang pahit. Nggak lebih menjengkelkan lagi. Tuhan belum selesaikan penderitaan padang gurun aja sudah panjang dan sulit. Masih Tuhan kasih cobaan sepertinya air yang pahit. Bahkan kalau Anda cerita nih, baca dari pasal 15 ayat 22 sampai 27. Cerita penderitaannya adalah dari ayat 22 sampai 26. Ya enggak? Cerita enaknya tentang 12 mata air dan pohon korma cuma 1 ayat. Berarti kalau boleh dibilang cerita penderitaannya kok rasanya panjang banget. Lebih banyak daripada cerita berkatnya. Kan gitu kan? Dan di dalam Ulangan pasal 8 saudara. Kalau Anda bisa melihat di dalam Ulangan pasal 8 itu Anda akan temukan. Kadang-kadang kalau Anda ada di padang gurun. Kalau saudara mengalami masa sulit, pertanyaan banyak anak Tuhan selalu sama. Apa salah saya? Selalu bilang begitu. Benar enggak? Salah saya di mana, Bu? Salah apa saya? Saya ini sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh. Saya mengasihi Tuhan. Anak saya sempat ngomong begitu berkali-kali. Mami, saya ini sudah melayani Tuhan loh. Saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah nurut sama Tuhan. Kok sampai hari ini Tuhan belum tolong-tolong? Dia pikir begini loh, dengan dia menolak record label yang lama, dia pikir begini, setelah dia taat, tidak lama lagi akan datang record label yang lebih bagus, lebih hebat. Bayangan kita kan selalu begitu. Orang Israel juga begitu saudara. Bayangan mereka, padang rumput yang hijau, ternyata ketemu padang gurun dan air pahit. Ini yang dilakukan, tapi Anda baca. Banyak orang ketika kita menghadapi masalah padang pasir, saudara di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dituliskan, ternyata Bapak Ibu, ini kabar mungkin gak enak ya. Keluaran pasal yang ke-8 ya, betul ya, ayat kedua. Oh, ayat saya kok lain. Oh sorry, Ulangan bukan Keluaran Bapak, makanya saya bingung. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Saudara, firman Tuhan nulis begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu perhatikan, ternyata mereka masuk ke padang gurun itu atas kehendak
Tuhan. Kenapa pertanyaannya saat saudara menghadapi masa sulit selalu Anda tanya salah saya apa? Belum tentu salah saudara apa. Ternyata ini kabar lain. Bahwa masa sulit, kesukaran, problem kadang-kadang memang kehendak Tuhan. Haleluya. Saya di PHK, Bu. Salah saya apa? Saya sudah kerja dengan setia. Bahkan di antara pegawai yang lain saya yang paling baik. Menurut saya performance saya sudah all out. Kenapa saya kok di PHK? Why? Alkitab menuliskan Ulangan, kehendak Tuhan kadang-kadang memang sengaja membawa kita ke padang gurun. Kenapa? Nah, ini yang saya mau bagikan. Kenapa Tuhan izinkan Bapak Ibu semua mengalami masalah? Ada banyak pendeta sering khotbahkan ini. Justru di padang gurun kau akan berjumpa dengan banyak mujizat. Amin. Memang di padang gurun mereka melihat mujizat. Mereka melihat 12 mata air. Mereka melihat air itu dirubah jadi bisa diminum dengan dilemparin kayu. Mereka melihat banyak tiang awan, tiang api. Mereka melihat mana. Mereka melihat mujizat burung puyuh. Memang. Tapi ada satu yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu. Coba Anda lihat. Kembali lagi ke kitab Keluaran, saudara. Di dalam kitab Keluaran, kalau Anda baca pasal 15 tadi, ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan. Kita lanjut ke ayat 26, kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalimat terakhir. Inilah pertama kali Tuhan menyebut Yehova Rafa. Ini pertama kali. Kata Yehova Rafa pertama kali Tuhan penyembuh muncul di Keluaran pasal 15 ayat 26. Apa maksudnya? Dengarkan baik-baik. Tuhan kadang-kadang sengaja mengizinkan membawa saudara ke masa sulit karena ada satu mujizat yang menurut saya jauh lebih besar dari tiang awan, tiang api, jauh lebih besar dari persediaan mana, jauh lebih besar daripada Tuhan memberi pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar, jauh lebih besar daripada Tuhan memberikan record label yang lebih besar, jauh lebih besar daripada Tuhan menyediakan keuangan yang berlimpah-limpah, jauh lebih besar dari semua itu. Apa? Yaitu mujizat yang namanya Anda akan ketemu Tuhan. Anda akan melihat Dia, mengenal Dia, mengerti Dia. Di dalam kitab Ayub diceritakan, satu kali Ayub berkata, selama ini aku hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang. Tetapi sekarang mataku melihat sendiri kepada Tuhan. Ayub hidupnya sangat saleh. Ibarat orang Kristen gak pernah bolong hari Minggu. Pelayanan gak pernah absen. Dari pagi sampai malam pelayanan terus. Doanya tidak pernah bolong. Kehidupan agamanya sangat saleh dan tidak bercacat celah. Tapi anehnya di Ayub pasal 42 dia berkata begini. Hanya dari kata orang aku selama ini kenal engkau. Tapi hari ini mataku melihat kepadamu. Bayangkan ternyata orang yang Kristen. Yang sudah ibadah rajin tiap minggu bahkan pelayanan belum tentu kenal Tuhan. Mengagetkan kan? Belum tentu kenal Tuhan. Anda mungkin datang hari Minggu karena dibawa keluarga.
Anda mungkin datang hari Minggu karena sudah dari kecil sudah dibiasakan. Tapi Anda sendiri belum pernah kenal Tuhan. Anda belum pernah ngeh. Orang sekarang bilang belum pernah klik sama Tuhan. Kapan Ayub mulai klik sama Tuhan? Justru waktu dia kehilangan semuanya. Perhatikan, kalau Tuhan izinkan hari ini Anda menghadapi kesusahan, Tuhan mau menyatakan sesuatu tentang dirinya kepada saudara. Saya mau kesaksian supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Saya ketemu Tuhan usia sekitar 18 mau 19 tahun. Waktu itu saya bukan orang dari keluarga Kristen, pemeluk agama lain. Itu pun cuman ikut-ikutan. Dan saya berasal dari keluarga yang hancur, broken home. Satu kali pulang pelayanan, saya diantar oleh seseorang yang saya nggak pernah tahu, ternyata dia ateis. Saya sampai heran, kok bisa orang ateis nganter saya perjalanan pulang pelayanan. Dia itu pacarnya ikut ke persekutuan, tapi dianya nunggu di mobil. Dia itu ateis. Tidak percaya Tuhan itu ada. Hebat nih orang. 1 jam kena macet, Tuhan izinkan. Sepanjang 1 jam dia mendebat saya. Dia membongkar tentang Alkitab. Gampang banget kok kalau nyari banyak hal di Alkitab yang sepertinya gak cocok. Dia kupas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus dia bilang begini, Bu Ruth, boleh saya tanya, saya penasaran. Kenapa ibu kok mau jadi orang Kristen, apalagi pendeta? Ibu tahu enggak, kita ini dibohongin sama Alkitab. Kok bisa Pak? Dia ceritakan, nih lihat ayat ini. Enggak cocok ini. Ini lihat yang sini. Yang perjanjian lama nih lihat. Masa Tuhan itu disuruh nyuruh orang umatnya membantai musuhnya sampai bayi-bayi pun suruh habiskan binasa. Tuhan kok serem sekali. Tuhan yang seperti apa? Terus lihat nih. Dia ambil contoh-contoh simpel. Anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Kita nih kalau diajarin firman katanya kita nih semua berasal dari keturunan Abraham toh. Pertama kali diusut-usut dari keturunannya Nuh. Diusut-usut kan anaknya 3. Kok bisa muncul ada orang hitam, orang kulit putih, ada orang kulit kuning. Kita ini dibohongin oleh Alkitab. Yang katanya kena radiasi lah kulitnya jadi hitam lah. Yang katanya kena sengatan matahari jadi muncul orang kulit hitam, orang yang coklat, yang sebelah sana jadi kuning. Wah, dia kupas banyak ayat yang untuk istilahnya, lihat nih banyak hal yang gak cocok di Alkitab. Ini bohongan, ini tipu-tipu, ini bikinan orang. Panjang 1 jam, saya gak punya kesempatan ngomong. Sampai akhirnya di depan rumah, baru mau gak mau dia berhenti. Terus setelah di depan rumah dia berhenti, saya kan gak enak sepanjang 1 jam panas. Tapi saya ini gak pinter mendebat Bapak Ibu. Saya ini kurang pinter. Saya bukan seorang apologetik yang bisa mendebat dengan ilmu firman. Saya cuman bilang, Pak, tadi saya belum menjawab pertanyaan Bapak. Bapak tanya, kenapa saya kok mau-maunya dibodohin jadi pendeta ya Pak? Iya, Ibu sudah dengar saya panjang kayak gini ngomong, masih mau jadi pendeta? Masih Pak. Kenapa sudah tahu ini bikinan orang, bohong-bohongan, tipu-tipu, kok mau? Saya bilang gini, soalnya saya ketemu sendiri ya Pak sama Tuhan Yesus. Lu kok bisa? Saya cerita.
Waktu itu umur saya sekitar 18 tahun, Pak. Saya masuk ke kamar, saya bunuh diri. Dia kaget. Ibu bunuh diri. Berarti tidak sampai mati ya? Ya kalau mati nggak mungkin di sini loh, Pak. Ya nggak sampai mati lah. Hidup saya waktu itu saya merasa hancur, Bapak Ibu. Orang tua saya bercerai, saya putus pacar. Bapak Ibu jadi anak yang lahir dalam keluarga yang cerai itu sulit. Kadang-kadang orang tua selalu pakai alasan begini untuk cerai. Saya berhak bahagia. Kalau saya boleh protes, saya juga protes. Saya juga tidak minta dilahirkan. Jadi saya juga berhak untuk bahagia. Jadi saya selalu menyarankan kalau ada suami istri konseling mau cerai, saya bilang, jangan hancurkan anak-anak kamu. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang cerai itu hancur, Pak. Saya waktu keluarga saya cerai, saya merasa dunia saya runtuh, Bapak Ibu. Saya lihat sebelum perceraian orang tua saya bertengkar tiap hari. Stres. Akhirnya saya merasa orang tua saya tuh enggak care sama saya. Saya mulai cari pelarian. Cara larinya gimana? Siapapun yang mencintai saya, tak terima. Makanya Bapak Ibu, ketika ada cowok yang kelihatannya mau PDKT, tak sikat. Saya kelamaan nunggu dia. Saya nyikat duluan. Loh Burut, gimana cara nyikatnya? Ketika dia mulai ngajak saya pergi, ya kan. Terus satu saat dia bilang gini, aku mau bicara sama kamu. Nah, tanda-tandanya kan gitu. Nya banyak, Pak. Berarti ini tanda-tanda mau ngomong dredeg. Saya enggak nunggu dia menyelesaikan nya, Pak. Anda tahu kenapa? Karena seumur hidup sampai umur 18 saya enggak laku. Jadi kalau ada orang mau sama saya itu mujizat, Pak. Makanya saya enggak mau nunggu dia kelamaan. Saya tahu arahnya dia mau nembak lah. Sebelum dia selesaikan nembaknya saya tembak duluan. Kelamaan, Bu. Saya lihat teman-teman sudah punya semua. Saya enggak laku-laku. Jadi ketika ada satu orang, saya langsung jawab gini. Aku pun punya perasaan yang sama. Enggak pakai nunggu. Kami jadian. Ternyata saya mendengar kabar setelah 1 tahun jalan. Wah, hebat tuh pacaran setahun. Ternyata mereka itu bertaruh. Jadi pacar saya itu taruhan sama teman-teman gengnya. Taruhan kenapa? Karena selama SMP saya itu antik. Saya dijuluki patung lilin. Anda pernah lihat ke Madam Tussauds patung lilin? Kelihatan seperti asli, tapi patung. Saya asli, bukan kelihatan seperti asli. Tapi saya asli, tapi dipikir patung. Kenapa? Diam, kaku, antik. Gak punya temen, minder, gak cantik, gak ada yang menarik. Jadi ketika ada yang nembak, saya langsung mau. Belum nembak, tak tembak dulu kan. Ternyata dia tuh bertaruh sama teman-temannya. Mereka bilang begini, saya dulu panggil Julia. Nama saya kan panjang Ruth Julia. Siapa yang bisa nakluin Julia, jalan pacaran sama dia kuat-kuatan. Itu patung itu sungguhan, kuat-kuatan, taruhan mereka, Pak. Nggak lama saya putus, tahun itu diputus tanpa alasan. Wah, orang tua cerai, pas pacaran putus,
Saya tidak kuat. Saya mengambil langkah mengakhiri hidup. Saya merasa hidup saya nggak ada artinya. Singkat cerita, saya memilih jalan bunuh diri pakai cutter. Saya bukan orang mampu. Zaman itu banyak orang bunuh diri, minum baygon. Zaman saya. Belum ada bunuh diri yang lompat dari gedung. Mulai kesininya sering lompat dari gedung. Trennya beda. Zaman saya trennya baygon, Pak. Saya sering baca di koran orang bunuh diri minum baygon berbusa. Terus kecat-kecat. Saya takut minum baygon. Karena saya tidak tahu berapa lama kejang-kejang dan berbusa. Ternyata orang bunuh diri itu juga takut kok, Pak, percayalah. Saya berusaha mencari cara bunuh diri yang paling nyaman. Kalau lompat dari gedung, dulu tidak ada gedung, nggak ada mall besar. Kalau lompat dari rumah saya atap, itu pendek. Kalau lompat pasti tidak mati, paling cacat. Lah kalau sudah jelek plus cacat, apa nggak makin amsyong? Jadi saya tidak jadi lompat. Saya memilih gara-gara lihat film, orang potong nadi, keluar darah pelan-pelan. Kok sepertinya ini paling nyaman. Matinya pelan-pelan, ngantuk, tiba-tiba hilang. Itu kan di TV. Ternyata setelah tahu bertahun-tahun kemudian di dunia medis tidak gitu. Justru itu cara bunuh diri yang paling mengerikan. Matinya pelan-pelan, lalu tiba-tiba nafas sesak dan karena lubangnya tuh kecil-kecil ya Bu, istilahnya gitu. Jadi ini napasnya sesak kayak gini terus berlama-lama Bu, itu gak tambah menderita. Untung ketolong Pak. Waktu saya potong urat nadi saya, darah sudah muncrat, harusnya mati. Tiba-tiba darah yang sudah muncrat Pak, itu aja butuh keberanian, langsung potong. Buat apa aku hidup? Aku tidak punya harapan. Darah itu sudah muncrat, tahu-tahu berhenti. Curut, mandek. Tak pikir kan masih keluar mengalir dikit-dikit, enggak, sama sekali langsung. Loh kok mampet, masuk kalau zaman sekarang masa pengentalan darah ya, loh kok mampet banget gitu loh. Bapak Ibu percaya enggak, saya enggak berani ambil cutter terus langsung gini, krek lagi. Saya enggak berani Bapak Ibu, saya pendarahannya langsung mampet. Saya bilang gini, kok nasib susah banget ya. Hidup tidak diterima, mati pun ditolak sama Raja Neraka. Jadi mampet Pak pendarahan itu, saya bersyukur. Tiba-tiba saya mendengar suara, tidak ada penampakan, cuman suara. Saya tinggal sama nenek saya. Nenek saya tidak bisa bahasa Indonesia. Tiba-tiba muncul suara, anakku, jangan lakukan itu. Suara pria. Saya noleh kiri kanan, gak ada orang, cuman sama nenek. Gak mungkin tetangga saya. Gak mungkin tetangga saya suaranya sampai masuk ke kamar saya. Karena tetangga saya orang Madura Pak. Kalau misalnya orang Madura yang ngomong, pasti beda dialeknya. Minimal anakku jok mate nak kana kan gitu. Kalau Madura kan gitu, nak kana jok mate nak kan gitu. Kan minimal seperti itu kan orang Madura dialeknya kan. Ini bahasa Indonesia yang baik. Anakku jangan lakukan itu. Aku mengasihimu. Siapa? Siapa kamu? Suara itu berlanjut. Aku Tuhan Yesus. Tuhannya orang Kristen. Wah, Tuhannya orang Kristen tuh. Saya nggak ngerti Kristen.
Tuhan bilang, aku Tuhannya orang Kristen. Aku mengasihimu, ikutlah aku. Solusi jalan keluar paling bagus dalam sebuah problem dan kesulitan bukan saudara dapat pekerjaan baru dengan gaji yang lebih besar. Bukan karena saudara dapat mujizat uang yang banyak. Penemuan terbesar yang akan Anda temukan di padang gurun adalah engkau akan melihat Tuhan. Engkau akan mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mau akhiri, Tuhan mau bagikan ini. Saya bertobat, saya menjadi orang anak Tuhan, saya ke gereja, saya dibakar dengan cinta mula-mula. Saya melayani dari Senin sampai Senin, karena haus akan Tuhan. Tidak ada ibadah, saya masuk ke kebaktian wanita. Tidak ada ibadah, saya masuk ke kebaktian lansia. Saking rindunya, saya juga ikut kebaktian sekolah minggu, Pak. Apapun saya lahap, karena saya kepengen kenal Dia. Sampai umur kira-kira saya memasuki umur 30 tahun lebih. Saya diizinkan mengalami padang gurun lagi yang terbesar. Suami kehilangan pekerjaan, saya nggak ada pekerjaan, saya kehilangan rumah, saya harus semi ngekos. Saya sampai kami berdua mengalami mau ngasih minum susu buat anak, nggak ada duit. Disitulah saya murtad sementara. Saya meninggalkan Tuhan 6 bulan. Saya enggak mau pegang Alkitab. Saya enggak mau ke gereja. Saya bilang, enggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan jahat. Saya sudah pelayanan kayak gini. Tuhan enggak tolong saya. Saya sudah melayani kurang apa. Itu pengenalan saya sama Tuhan. Kalau pelayanan, Tuhan cinta. Kalau pelayanan makin banyak berkatnya. Kalau puasa makin banyak blessingnya. Doa makin banyak, makin berkatnya yang terjadi. Lupa berdoa, keluar dari rumah, kesandung masuk selokan. Bolong saat teduh, keluar dari ruangan, ketabrak sepeda. Oh, ini aku apes karena aku tadi pagi gak sembahyang, Tuhan marah. Itu pemahaman saya tentang Tuhan. Jadi mirip dengan dewa-dewa yang zaman kuno. Kayak bawa tongkat pemukul. Gak sembahyang ya? Saudara, gak sembahyang ya? Dar! Itu pemahaman saya. Itu pengajaran kita di dunia. Lu baik, dia baik. Lu jadi anak baik, dia akan memberkati kamu lebih. Itu kebawa sama Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Saya murtad, meninggalkan Tuhan 6 bulan. Satu hari, saya hari ini ditemenin suami saya yang paling ganteng di seluruh dunia. Suami saya ada bulenya kan? Mirip bule. Dulu kepingin punya suami bule, Bu, untuk memperbaiki keturunan. Sama Tuhan tidak dikasih fotokopiannya. Tapi untung serok, Pak, jadi enggak luntur, Pak. Jadi bukan KW1 top, untung. Jadi ini bagus. Fotokopian. Bapak Ibu banyak yang belum tahu suami saya. Jadi saya bawa karena kadang-kadang saya jalan dibilang ini siapa. Nah, jadi saya perlu perkenalkan supaya tahu suami saya bahwa saya sudah bersuami. Saya bangga punya suami yang luar biasa. Ganteng epol, Pak. Dan keturunanku memang diperbaiki, Pak. Anak-anak saya niru dia. Untung haleluya. Suami saya kan ngajak gereja sama saya, enggak mau. Saya udah enggak mau sentuh Tuhan. Dia ngomong gini, Non, aku dapat tawaran kerjaan interview.
Kapan? Orangnya bisanya hari Minggu. Hari Minggu. Di mana? Di gedung Wisma Tiara. Di Surabaya itu gedung perkantoran. Siapa yang pernah tahu gereja di gedung perkantoran? Kenapa kok hari Minggu kok? Ya karena dia hari lain dia kerja, jadi bisanya nginterview hari Minggu. Nemenin dia non. Oke kok oke, semangat dapat kerjaan. Naik lift, keluar, dengar puji-pujian. Loh kok? Katanya interview, kok gereja? Iya nunggu, nanti setelah gereja dia nginterview. Terus nunggu di mana? Aku enggak mau masuk. Loh, kita mesti masuk, orangnya ada di dalam. Jadi dia rada semi bawang putih ya. Duduk anti saya Pak. Saya milih duduk paling belakang. 400 jemaatnya, paling belakang. Baris belakang tapi tengah-tengah, jadi bukan yang di tembok. 2 baris dari belakang. Setelah sepanjang khotbah pendetanya, ini hati saya. Ngerti aku khotbahnya. Basi. Aku ya tahu, saya lulusan S2 teologi. Ngerti aku. Halah, ngeremahkan. Setelah khotbah selesai, pendetanya bawa mic turun. Diiringi dengan asistennya bawa alat recording. Saya tahu gelagat ini karena saya juga pernah seperti ini. Dia turun berarti dia mendoakan orang. Terus dalam hati saya berkata, jangan sampai saya bisa ketahuan aib di depan 400, mampus saya. Jangan sampai saya, jangan sampai saya. Kitab Ayub menuliskan apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau. Dia jalan sampai ke belakang, berdiri di barisan di mana saya duduk. Jangan sampai saya, mudah-mudahan tajik sebelah. Kalau dia sampai saya, gawat. Dia bisa bongkar aib saya lagi murtad lagi berontak sama Tuhan. Tajik samping-samping saya besar-besar. Jadi saya bilang, oh enggak mungkin saya sulit masuk Pak, enggak ada yang ngebelain masuk. Ternyata dia gini Pak, misi ya, permisi ya, dibelain. Dan berhenti di depan saya. Langsung saya gini, mampus sudah, habis. Ya udahlah, terakhir, nggak mungkin datang lagi, toh ya nggak kenal. Walaupun dipermalukan di depan 400, ya udah biarin nggak akan ketemu lagi. Tangannya yang besar, langsung, blak. Saya kan nggak mungkin gini Pak. Tiba-tiba dia berbicara, hai anakku. Alamat diumumkan seluruh 400 orang. Hai anakku, aku tahu, saya tangannya dingin karena takut kebongkar. Bayangan saya dia akan ngomong gini, jangan murtad, jangan berontak. Bayangan saya dia akan ngomong gitu Pak. Hai anakku, aku tahu hidupmu susah. Waktu dengar itu, saya langsung dalam hati bantah. Bantahnya tuh gini, kalau ini sih enggak butuh karunia profetik Pak. Semua orang tahu muka saya aja sudah ngomong susah. Enggak butuh keahlian cenayang dan profetik untuk tahu saya susah. Wong saya enggak ngapa-ngapain aja enggak susah, muka saya sudah susah kok. Loh iya, saya zaman kuliah tuh kalau datang banyak teman selalu bilang begini, kamu ada masalah apa? Loh kenapa kamu bilang saya ada masalah apa? Karena mukamu kelihatan susah. Mukaku dari sini selalu gitu. Apalagi kalau enggak senyum, tambah kelihatan susah. Jadi saya enggak terpesona. Tapi kemudian dia bilang begini, aku tahu kamu kecewa sama aku. Oh itu masih rada umum ya. Dan aku tahu
kamu kepahitan dan terluka karena orang tuamu. Dan aku tahu engkau bertanya, kenapa engkau sudah melayani, tapi aku sepertinya begitu jahat sama engkau. Wah, ini mulai dibongkar, Pak. Saya mulai menarik. Kayaknya dia cukup tajam juga. Menarik. Saya penasaran dia mau ngomong apa. Dan aku tahu engkau menganggap bahwa semua kesusahanmu ini karena aku penyebabnya. Itu yang saya bilang, Tuhan, engkau yang bikin aku susah. Saya jawab di dalam hati enggak ngomong. Lah kalau bukan Tuhan yang bikin aku susah, siapa? Dia bisa jawab. Jadi kayak orang conversation, tahu enggak? Dia jawab gini, anakku, ketika iblis dibuang ke bumi, seluruh dunia ada di dalam kuasanya. Dia akan selalu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan selalu berusaha membuat anak-anakku menderita. Itu sebabnya aku datang supaya aku bisa kasih engkau jalan. Kembali kepadaku. Aku seorang papa. Ini pertama kali saya ngerti tentang papa. Ini pertama kali saya mengerti Tuhan itu seperti papa. Selama ini cuman pendeta tuh khotbah tapi nggak klik, Pak. Saya sudah dengar khotbah tentang hati Bapa tapi nggak dong. Saya sudah dengar banyak seminar hati Bapa tapi nggak ngerti. Sampai dia tuh bilang begini, aku seorang papa. Lalu dia berkata begini, sesuatu yang tidak ada yang tahu, bahkan suami saya enggak tahu. Waktu saya susah, enggak bisa beli susu buat anak saya ngomong begini sama anak saya, nak, kalau sampai kamu kelaparan dan mama belum berhasil dapat uang untuk beli susu, mama akan nekat, nak, mama akan potong, mama akan minumkan darahnya untuk kamu enggak boleh kelaparan, nak. Kamu enggak boleh kelaparan. Mama akan potong, bila perlu mama akan kasih daging mama untuk kamu makan, nak. Saya itu dalam keputusasaan saya melihat karena kami enggak bisa beli susu, saudara. Saya nangis di depan anak saya dan saya ngomong seperti itu di dalam kamar. Suami saya enggak tahu. Dan tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata begini, engkau sendiri berkata, kalau anakmu enggak bisa makan, kalau anakmu tidak bisa beli susu, minum susu, dan kamu tidak berhasil beli susu, kamu akan memotong dagingmu dan kasih darahmu untuk anakmu tetap hidup. Ini tidak ada yang tahu. Dan Tuhan katakan gini lewat hamba Tuhan ini, kalau kamu aja manusia yang tidak sempurna, kamu bisa punya pemikiran, kamu rela untuk kasih darahmu untuk anakmu asal anakmu hidup. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa aku itu yang aku lakukan? Aku bukan cuman ngomong, nak. Aku bukan cuman promo, aku bukan cuman asal bunyi. Aku betul-betul melakukannya. Aku menyerahkan nyawaku supaya kamu ada hidup, supaya kamu sehat, supaya kamu sembuh, supaya kamu diselamatkan. Itu pertama kali saya ngerti tentang hati seorang papa. Dan Tuhan bilang begini, kamu menangis karena kamu melihat anak-anakmu harus tidur di ranjang yang tidak layak. Kamu melihat bahwa anak-anakmu, kamu semua tidak punya rumah untuk tinggal. Kamu berkata begini, aku rela kerja keras dari pagi sampai sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Aku akan usaha untuk bisa menyediakan rumah buat anakku. Pernahkah kamu berpikir bahwa aku ini papa? Dan ketika engkau menangis, engkau tidak punya tempat untuk menaruh kepalamu. Aku seorang papa, aku lebih menangis, aku lebih peduli, aku lebih care dengan engkau. Saya nangis Bapak Ibu, saya tidak peduli malu di hadapan 400 orang. Pertama kali itulah saya terbuka tentang Tuhan itu papa. Tuhan Yesus itu papa. Itu pertama kali saya mengerti tentang Bapa. Sejak hari itu cara saya berdoa berubah. Cara saya berdoa berubah. Setiap kali saya berdoa, saya katakan gini, Bapa, saya tahu Papa lebih care dari saya. Saya tidak punya makan.
Saya tahu, saya anakmu, engkau tidak akan biarkan. Hari ini, saya tidak tahu masa sulit apa yang Bapak Ibu hadapin. Tapi Ulangan pasal 8 ayat 2 menuliskan, untuk merendahkan diri kamu, dia bawa ke padang gurun supaya dia bisa bicara. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau di PHK, engkau kehilangan proyek, engkau kehilangan uang, engkau kehilangan pekerjaan. Datang sama Tuhan dengan kerendahan hati dan katakan, Tuhan, kau mau bicara apa? Aku tahu engkau Bapa. Kalau nyawanya saja tidak dia tahan, masakan yang lain akan dia tahan. Bapak Ibu, anak saya nangis, saya hancur. Tuhan bilang, masa aku ndak hancur hati? Lihat dia nangis. Pagi ini saya mau kasih kabar baik. Di saat hari ini engkau sulit, Yeremia 31 mengatakan, Tuhan menampakkan diri di padang gurun dan berkata, aku mengasihi engkau, I love you. Saya tidak tahu kesulitan apapun yang Anda alami. Tuhan mau bilang, I love you. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Kalau nyawa saja tidak aku pertahankan, apalagi yang lain. Boleh kita nyanyikan, tadi sempat ada lagu bahasa Inggris. Waktu saya dengar pujian ini, Here I Bow, saya betul-betul percaya siapa yang pagi ini Anda sedang mengalami padang gurun. Belum tentu karena Anda salah. Suami saya kehilangan pekerjaan, kami tidak punya duit bahkan sampai satu titik tidak bisa punya uang untuk beli susu. Kalau Anda telusuri salahnya apa? Suami saya cari kerja dengan semangat, tidak ada. Tuhan izinkan, dia mau tunjukkan engkau tidak sendiri. I love you, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Boleh minta pujian tadi, Here I Bow. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau dibawa ke padang gurun, dia kepengen muncul dalam hidupmu dan memperkenalkan lebih dalam hati ke hati. Dia pengen menemui Anda, datang dengan kerendahan hati. Dan dalam Yeremia ini yang Tuhan katakan, Israel mencari istirahat di padang gurun. Lalu aku mengampiri mereka dan berkata, aku mencintai engkau. I love you. Dia seorang ayah. Dia berikan nyawanya. Apalagi yang lain. Mujizat terbesar bukan tiang awan, tiang api. Bukan dapat pekerjaan baru. Mujizat terbesar buat saya baru tahu dia Papa. Jadi dari situ saya tidak takut, saya tidak sendirian. Sekalipun orang tua saya bercerai, saya tidak sendirian. Saya punya Papa yang begitu peduli dan saudara punya Papa yang peduli. Mari kita pejamkan mata sebentar.
Mungkin engkau saat ini ada di padang gurun. Jangan bertanya salah saya apa, mungkin kau tidak salah. Di padang gurun gersang dan sepi. Tapi di situ Tuhan pengen ketemu dengan saudara. Dan dia katakan, "Nak, karena kasihku aku meninggalkan surga. Karena engkau adalah surgaku. Aku mengasihi engkau. Aku seorang papa. Kalau engkau aja yang tidak sempurna bisa care dengan anakmu, tidakkah engkau berpikir bahwa aku sangat peduli dengan engkau? Lihat, aku bukan cuman bicara, tapi aku sungguh mewujudkannya, memberikan nyawaku supaya engkau hidup, supaya engkau tetap berjalan, tetap move on. Engkau tidak sendirian." Pagi ini semua pejamkan mata. Siapakah di antara saudara pagi ini yang ingin berkata, ketika di kamar itu Tuhan ngomong, "Aku Tuhan orang Kristen. Ikut aku, Nak. Ikut aku." Dan saya berkata, "Ini aku Tuhan." Pagi ini ketika engkau ada di padang gurun, Tuhan menjumpai engkau dan Tuhan berkata, "Jalan sama Papa ya, Nak. Ikut Papa." Siapa yang pagi ini engkau mau berkata, "Papa, Tuhan Yesus pegang tanganku, taruh tanganmu di dada. Aku takut Tuhan menjalani padang gurun. Pegang tanganku. Aku tahu Papa peduli dengan aku." Elim hanyalah menjadi sebuah bonus. Mana juga bonus. Tapi yang paling penting, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mujizat dan anugerah terbesar. Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Saya berdoa kami akan berubah seperti Ayub, mengenal Engkau lebih lagi melalui padang gurun. Kami tidak ngerti kenapa padang gurun terjadi dan kami belum melihat pertolongan. Tapi pagi ini kami mau dengan merendahkan hati, Bapa, kami mau mengenal dan ketemu Engkau secara pribadi. Setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan, Tuhan, Engkau melihat air mata mereka. Ini kata Tuhan, Bapak Ibu. Aku tahu Engkau lelah. Anakku, Engkau surga bagiku. Aku serahkan nyawaku karena Engkau surga bagiku. I love you. Jangan takut. Engkau tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Yuk katakan dengan doa. So here I bow to lift you high, Jesus.
Tuhan ingatkan, engkau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. For all my life I am yours, forever yours. Tuhan mengusap air mata saudara. Di padang gurun, pagi ini dia mau bicara. Aku mengasihi engkau dengan kasihku yang kekal. Aku tahu engkau banyak jatuh. Aku tahu engkau melakukan banyak kesalahan. Tapi aku Bapamu. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Itu sebabnya aku menyerahkan nyawaku, karena aku sangat mengasihi dan mencintai engkau. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Biarlah sharing ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Segala hormat, kemuliaan serta pujian hanya buat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Ruth Yulia bersama suami yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan akan pakai dalam pelayanan ibadah yang kedua. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di BSD Church? Silakan angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang di belakang, ya silakan. Tim Aser bisa menghampiri. Kami atas nama tim pengembalaan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak berdua yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Jika belum ada tempat ibadah yang menetap, kami sangat senang sekali kalau Bapak bisa bergabung terus bersama-sama dengan kami di tempat ini. Hari Minggu depan tetap ada ibadah jam 9 dan jam 11. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Baik Ibu Saudara, saya tambahkan sedikit pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form pendaftaran jemaat, silakan keluar, nanti bisa menghampiri tim yang ada di depan untuk bisa mengisi form. Kenapa ini perlu bagi kami? Supaya kami dapat meningkatkan pelayanan kami kepada Bapak Ibu Saudara dengan baik, sehingga kami juga dapat menginformasikan berbagai hal yang ada di kegiatan gereja ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan akan memberkati setiap persembahan, baik persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati, dan kami juga berdoa setiap persembahan perpuluhan yang umat-Mu berikan, biar Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang memberikan dengan setia perpuluhan milik Tuhan. Kami berdoa biarlah semua yang kami kerjakan dan kami berikan kepada Tuhan itu dapat berguna untuk biaya operasional di gereja ini Tuhan, sehingga banyak orang boleh diberkati, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Baik, sambil kita memberi, kita akan sekaligus mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Shalom Jemaat BSD Church, puji Tuhan hari ini hari yang luar biasa, kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan setiap hari Rabu pada 7 malam, ada terbagi atas 3 lokasi, The Breeze dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya.
Dan ada kabar gembira untuk jemaat yang berdomisili daerah Pamulang dan sekitarnya. CG akan hadir di daerah Pamulang dan ibadah perdana pada hari Rabu 11 Juni 2025. Jangan sampai nggak hadir ya. Dikarenakan Hari Raya Idul Adha, menara doa onsite pada hari Jumat diliburkan. Morning worship onsite setiap Sabtu jam 5 subuh, ruang Mandalika A, samping lobi Hotel Trembasi, BSD. Shalom teman-teman, teens dan youth BSD Church ada ibadah perdana pada Minggu 15 Juni 2025 pada pukul 10.30 di Trembesi Hotel lantai 7. Akan dilayani bersama Kak Abraham, Kak Ben, dan Kak Flo. Sampai bertemu, jangan lupa untuk hadir. Saya mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 8 Juni 2025 pada hari Pentakosta jam 9 dan jam 11. Auditorium Gunung Salak lantai 6 Trembesi Hotel BSD. Free worship bersama Fandi Santoso dan BSD Worship. Sermon oleh Pastor Jenny Sukandi. Shalom adik-adik, Children of Blessing atau CHOBI, Minggu 8 Juni 2025, jam 9 dan jam 11. Trembesi Hotel lantai 7, ditunggu kedatangannya ya. Sekian news kegiatan sepekan BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Pastor Ruth Julia untuk pelayanannya. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Atas penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, kami merendahkan hati kami ya Bapa. Yang terbaik Tuhan kami mau berikan kepada Engkau. Melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau sebagai Bapa yang peduli, sebagai Bapa yang rindu untuk mengasihi setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Ruth Julia. Tambahkan hikmat dalam pelayanannya. Pakai Pastor Ruth Julia dengan dahsyat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu, suaminya, anak-anaknya selalu dalam perlindungan Tuhan. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya, tetapi hamba-Mu tetap percaya kepada Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dan hamba-Mu Tuhan mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa yang datang hari ini. Bila sepanjang minggu ini ada jemaat-Mu yang menghadapi tantangan, yang sedang memikul beban berat Tuhan, Engkau sanggup untuk membukakan pintu yang baru di saat ada jendela yang tertutup. Tuhan mampu membuat jalan yang baru. Ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan bila ada yang terluka, Tuhan, Engkau memberi penghiburan, Tuhan memberi kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah dengan iman rahmat anugerah dari Bapa, kasih setia Yesus Kristus serta kekuatan Roh Kudus turun melimpah di atas kita semua untuk membimbing, untuk menyertai, untuk memberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Katakan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Sekali lagi, berkat-Nya
haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat BSD Church, puji Tuhan hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Kirain Growth Community atau CG dilaksanakan setiap hari Rabu pada 7 malam. Ada terbagi atas 3 lokasi, The Bridge dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya. Dan ada kabar gembira untuk jemaat yang berdomisili daerah Pamulang dan sekitarnya, CG akan hadir di daerah Pamulang dan ibadah perdana pada hari Rabu 11 Juni 2025. Jangan sampai nggak hadir ya. Dikarenakan hari raya Idul Adha, menara doa onsite pada hari Jumat diliburkan. Morning worship onsite setiap Sabtu jam 5 subuh, ruang Mandalika A, samping lobi Hotel Trembasi, BSD. Shalom teman-teman, teens dan youth BSD Church ada ibadah perdana pada Minggu 15 Juni 2025 pada pukul 10.30 di Trembasi Hotel lantai 7. Akan dilayani bersama Kak Abraham, Kak Ben, dan Kak Flo. Sampai bertemu, jangan lupa untuk hadir. Saya mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 8 Juni 2025 pada hari Pentakosta jam 9 dan jam 11. Auditorium Gunung Salak lantai 6 Trembesi Hotel BSD. Free worship bersama Fandi Santoso dan BSD Worship. Sermon oleh Pastor Jenny Sukadi. Shalom adik-adik Children of Blessing atau COBI, Minggu 8 Juni 2025 jam 9 dan jam 11. Trembesi Hotel lantai 7. Ditunggu kedatangannya ya. Hatiku tak gentar.